Shalom! Selamat pagi adik-adik Habibci Ujung. Wah, adik-adiknya sudah ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah Habibci Ujung pada pagi hari ini, kita mau dengerin dulu nih ya tata tertib yang adik-adik harus taati dan ikuti sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Apa saja sih tata tertib kita? Yuk adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi sebelum mengikuti ibadah. Yuk, apakah masih ada yang belum mandi? Supaya adik-adik mengikuti ibadah dalam keadaan sudah bersih, segar, dan wangi. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, jadi tidak ada yang masih berpakaian pakaian tidur. Adik harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik beribadah di gereja. Dan yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kita nanti akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya. Nah, yang keempat, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk yang manis. Nah, tidak ada yang mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran atau main game. Nah, yang terakhir, yang kelima, adik-adik mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Artinya adik-adik mengikuti ibadah tidak hanya dari awal sampai pertengahan atau dari pertengahan sampai akhir, tapi dari awal sampai selesai ibadah. Jadi adik-adik ikuti ya ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Nah, itu dia adik-adik tata tertib Habibci Ujung dalam mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Mari adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia. Mari adik-adik, kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, semua sikap berdoa, kita mau bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap bernyanyi memuji nama-Mu. Tuhan pimpin
memimpin kebaktian sekolah minggu Abi Cujung ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ini apa namanya? Ya, ini namanya mata. Iya, mata digunakan untuk apa? Apakah untuk melihat yang tidak baik? No, tidak ya. Mata kita diciptakan Tuhan untuk melihat yang baik ya. Nah, begitu juga tangan, kaki, semua Tuhan ciptakan untuk kita melakukan yang hal baik. Boleh gak tangan untuk memukul orang lain? Tidak boleh ya. Atau kaki kita untuk menendang orang? Boleh gak? Tidak boleh ya. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, mata Tuhan melihat loh adik-adik. Begitu juga dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Kita harus ucapkan kata-kata yang baik. Karena setiap apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Ya, adik-adik, kita mau naikkan pujian ini ya. Mata Tuhan melihat. Kita mau jadi anak-anak yang mau melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Karena yang tidak baik itu dosa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh lagi ya adik-adik ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat apa? Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat, Tuhan melihat. Yeay. Adik-adik mau melakukan hal-hal yang baik ya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Ya, kakak juga pernah loh melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau setiap kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf adik-adik. Kalau kita salah sama mama sama papa, kita minta maaf kepada mama papa. Begitu juga kalau kita punya salah sama teman, kita harus minta maaf sama teman. Nah, bagaimana kalau orang lain yang berbuat salah kepada kita adik-adik? Kalau orang jahat sama kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berbuat jahat juga? Atau kita dendam kepada teman kita atau orang lain? Tidak adik-adik ya, karena kalau orang berbuat salah kepada kita dan kita melakukan yang hal sama, kita berbuat jahat juga atau kita dendam, itu berarti kita sudah melakukan dosa adik-adik ya. Tapi yang Tuhan mau apa adik-adik? Betul, Tuhan mau kita memaafkan orang lain, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Seperti pujian yang kita mau nyanyikan ini ya, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali kita harus memaafkan orang lain, yang artinya harus terus kita memaafkan ya adik-adik. Adik-adik harus memiliki kasih seperti Kristus. Kita nyanyikan pujian ini ya dengan sukacita. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan,
hatiku, segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatiku, segenap hatiku. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan pujian dari teman kita Clementine yang akan menyaksikan pujiannya buat Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita dengarkan ya. Nah, adik-adik, itu dia pujian dari teman kita Clementine. Sekarang tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pastinya dong. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan adik-adik ya. Kasih itu murah hati ya. Seperti kasih Tuhan kepada setiap kita. Nah, adik-adik mau ya? Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita mau memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan ajarilah kami ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Tahukah adik-adik siapakah saya? Nah, saya itu adalah orang yang dulu pernah mengalahkan seekor harimau yang akan memakan kambing domba saya. Adik-adik tahu siapa saya? Nah, pasti masih bingung. Baiklah, akan saya kasih tahu lagi. Saya juga dulu adalah orang yang mengalahkan orang Filistin yang badannya besar. Karena pertolongan Tuhan, akhirnya dia mati di tangan aku. Namanya adalah Goliat. Nah, adik-adik sudah tahu siapa aku? Aku adalah Daud. Betul sekali. Nah, tapi aku lagi sedih nih. Ternyata aku lagi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Padahal sebelumnya Raja Saul itu sama aku deket banget. Aku sangat mengasihi rajaku. Tapi entah kenapa ya, dia tiba-tiba mau membunuh aku, mau mencelakakan aku. Padahal aku tidak punya salah apa-apa sama rajaku. Oh, jangan-jangan nih, waktu itu aku kalahkan si Goliat. Lalu rakyat semuanya lebih suka kepada aku. Bahkan mereka bilang, wah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah seluruh rakyat memuji aku. Pasti jangan-jangan rajaku, Raja Saul itu iri hati kepadaku. Karena rakyat lebih suka kepadaku. Akhirnya adik-adik, pada satu ketika aku mau dibunuh. Raja melempar tombaknya kepadaku. Wah, aku takut adik-adik. Aku takut sekali. Akhirnya aku lari adik-adik. Aku menghindar. Aku lari ke padang gurun bersama dengan beberapa orang temanku. Dia adalah Abisai dan Ahimelek. Akhirnya aku lari, menyelamatkan diri. Waduh, aku sakit ketakutan. Gak tahu kenapa adik-adik. Aku dikejar-kejar. Akhirnya aku lari. Aku lari terus. Aku sama temanku itu aku lari. Ayo terus. Aku lari. Karena aku dikejar-kejar oleh tentara-tentara Saul. Wah, bayangin adik-adik. Aku takut sekali. Akhirnya aku lari. Terus aku lari. Pokoknya aku gak tahu arahku kemana. Aku lari ke padang gurun. Aku melewati lembah-lembah. Pokoknya aku lari aja menyelamatkan diri. Akhirnya pada satu ketika aku melihat bahwa wah ada goa. Ternyata capek juga ya adik-adik. Akhirnya waktu aku lari, aku istirahat. Dan aku menemukan sebuah goa. Dan aku lalu masuk ke dalam goa itu. Tapi waktu aku ke goa itu adik-adik, aku takut di goa itu ada binatang buas. Lalu aku pelan-pelan aku lihat. Wah, ada siapa ya? Aduh. Oh, ternyata aman. Akhirnya aku bilang sama teman-temanku itu, Ayo masuk. Gak ada apa-apa. Akhirnya aku masuk ke dalam. Ternyata goanya sangat luas. Akhirnya aku menghindar dan masuk ke goa itu bersama dengan mereka adik-adik. Wah, bayangkan, sangat takut adik-adik. Akhirnya aku beristirahat di situ. Tapi ternyata aku
sepertinya tidak akan dilepaskan oleh Raja Saul begitu saja. Aku melihat Raja Saul sepertinya terus mengejar aku karena dia inginkan aku mati. Aku sampai bertanya-tanya, apa salahku? Apa salah dan dosaku sampai raja menginginkan aku mati? Akhirnya ketika aku beristirahat, aku tahu mereka terus mengejar aku. Dan sampai suatu ketika mereka sampai juga di sebuah padang gurun, sepertinya dekat dengan tempat di mana aku bersembunyi. Nah, aku semakin takut adik-adik. Lalu Raja Saul dan pasukannya akhirnya berhenti mendirikan kemah. Mereka beristirahat. Nah, adik-adik, waktu itu Raja Saul nggak tahu ternyata saya ada di dekat situ. Wah, was-was adik-adik. Wah, duk-duk, duk-duk, duk-duk. Jangan-jangan Saul tahu nih. Tapi udahlah, aku tahu pasti Tuhan akan menolong aku karena aku nggak salah apa-apa. Pasti Tuhan akan membela aku. Aku waktu itu berpikir begitu adik-adik. Nah, Raja Saul ketika itu dia beristirahat, ditemani oleh panglimanya di dalam kemah yang khusus. Disitulah Raja Saul beristirahat, ditemani oleh panglimanya yaitu Bapak Abner. Waktu aku melihat Raja Saul beristirahat, lalu aku bilang sama Ahimelek temanku dan juga Abisai, aku bilang gini, Lek, Sai. Ya, aku panggilnya begitu. Siapa yang mau turun ke sana? Kita lihat. Kira-kira bisa nggak kita diam-diam ke tempat itu? Lalu kata si Abisai, oke lah, aku turun sama kamu ya, Daud. Akhirnya aku dan si Sai itu diam-diam mengendap ke tengah-tengah perkemahan. Padahal di situ, waduh, lagi pada tidur. Semuanya lagi kecapean karena ngejar-ngejar aku. Wah, aku diam-diam. Jangan sampai ketahuan oleh Raja Saul. Bahaya kalau ketahuan. Lalu ketika aku mendekati kemah itu, gak ada yang bangun adik-adik. Mereka tidurnya lelap karena kecapean mungkin. Nah, waktu aku sampai di kemahnya Raja Saul, dia sedang beristirahat juga. Waduh, enak banget tidurnya. Nah, disitulah si Abisai bilang sama aku, Daud, ya kenapa? Udah, itu Tuhan izinin supaya Raja Saul mati di tanganmu. Ayo cepetan, tusuk. Atau aku aja nih yang tusuk. Aku tikam sekali aja, pasti dia akan mati. Tapi tahu gak, aku bilang sama si Abisai, Sai, jangan. Saya gak mau mencelakakan dia. Jangan, saya gak mau jahat. Walaupun dia jahat sama aku, tapi aku gak mau jahat sama dia. Biar nanti Tuhan aja yang menghukum. Aku bilang begitu adik-adik, sambil bisik-bisik. Lalu akhirnya aku berinisiatif. Aku gak mau membunuh rajaku. Aku gak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhanku. Nah, di situ aku lihat ada tombaknya Saul, ada kendiknya di sebelah kepalanya. Lalu aku ambil itu. Kenapa adik-adik? Sebagai tanda. Kalau Raja Saul bangun, dia
akan kuberitahu bahwa aku bisa aja membunuh raja, tetapi tidak aku lakukan. Kenapa? Karena aku tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, walaupun dia mau membunuh aku. Lalu aku dan Abisai pergi agak jauh. Ayo, Sai. Ayo, aku bilang begitu adik-adik. Ayo, jangan ketahuan. Kita bawa nih kendinya sama sama tombaknya si Raja Saul, supaya nanti kita kasih tahu kita udah masuk ke dalam kemahnya raja. Lalu si Abisai bilang, ayo. Akhirnya tahu nggak adik-adik, waktu kami udah jauh, aku bilang begini, ya tuanku raja, ya tuanku Raja Saul. Lalu akhirnya si Abner ini panglimanya kaget. Dia bangun karena dia ada di sebelah raja. Lalu dia bilang, wah, hei, siapa itu yang manggil-manggil raja? Terus aku bilang gini, hei Abner, panglima raja, coba lihat mana tombak raja dan kendinya. Lalu dia lihat, wah nggak ada. Wah kemana ya? Terus lalu aku bilang gini, ini ada di tanganku. Kalau aku mau jahat, kalau aku mau bunuh Raja Saul, aku bisa melakukannya. Tetapi aku nggak mau melakukannya. Akhirnya Raja Saul kenal suaranya aku. Dia bilang, wah itu suara Daud. Waduh, itu Daud itu katanya. Wah, aku juga tambah takut nih. Wah, akhirnya aku bilang gini, tuanku, mengapa tuanku mengejar aku? Aku bilang begitu adik-adik. Apa yang udah aku buat? Aku gak salah apa-apa tuanku. Coba kasih tahu apa dosaku sehingga tuanku mau membunuh aku. Padahal aku selama ini setia. Selama ini aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu raja. Waduh, pokoknya aku bilang gitu adik-adik. Nih, tombakmu dan kendimu. Tadi aku masuk ke kemahmu. Kalau aku mau membunuhmu, sudah aku lakukan dari tadi. Kalau aku mau berbuat jahat kepadamu rajaku, aku udah berbuat dari tadi. Tapi aku gak mau. Aku tetap mengasihimu. Tetapi rajaku, tolong, apa yang kuperbuat sehingga engkau mau berbuat jahat kepadaku? Akhirnya si Raja Saul, adik-adik, melepaskan aku. Akhirnya aku pergi menjauh dari Raja Saul. Walaupun Raja Saul udah bilang, ayo sini pulang, aku gak akan jahat lagi kepadamu. Tapi tetap ya adik-adik, karena aku pernah dikejar-kejar, aku juga agak sedikit takut. Nanti jangan-jangan dia akan berbuat jahat lagi kepadaku. Karena belum puas, akhirnya aku pergi menjauh, meneruskan perjalananku adik-adik, meninggalkan Raja Saul dan tentaranya. Itulah kisahku, kisah di mana aku dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, bagaimana adik-adik cerita tadi? Seru kan? Wah, bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul? Ya, adik-adik, Saul begitu ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena Saul begitu iri hati kepada Daud. Nah, kalau tadi adik-adik sudah melihat bagaimana ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul sampai dia harus menyembunyikan diri. Tapi ada satu kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan adik-adik. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena Daud juga tahu bahwa Tuhan tidak suka kita membalas. Harusnya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Luar biasa ya adik-adik ya.
biar bagaimanapun Daud tetap tidak melakukan dosa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak percaya pada pagi hari ini adik-adik pun akan melakukan hal yang sama. Kak, mungkin ada yang tanya, maksudnya kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan seperti apa, Kak? Kakak kasih contoh. Contohnya itu adalah ketika adik-adik diperlakukan tidak baik. Misalnya kakinya keinjak teman atau sengaja diinjak oleh teman. Apakah adik-adik harus membalas? Atau adik-adik mungkin dipukul atau dikata-katai oleh teman? Apakah adik-adik langsung lantas membalas? Mengata-ngatai juga atau memukul juga? Nah, disitulah kita sebagai orang yang baik atau anak-anak Tuhan tidak membalas kepada orang lain kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap menghormati, ya kan? Tetap baik kepada orang yang jahat kepada kita. Nggak apa-apa adik-adik, orang jahat sama kita, itu nanti urusannya sama Tuhan. Yang penting kita tetap harus baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Bagaimana adik-adik? Kakak percaya adik-adik semua di rumah adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik juga. Kita belajar sama-sama, tidak mudah adik-adik, tetapi kita perlu belajar sehingga kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Ada amin adik-adik? Baiklah, kita tundukkan kepala pada pagi hari ini. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa seperti Daud. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa Tuhan tidak suka kalau kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami tidak mau membalas Tuhan, tetapi kami tetap mengasihi orang yang bersalah ataupun yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi, kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah adik-adik, kakak bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama dengan adik-adik semua. Nah, sampai jumpa di minggu depan dalam ibadah online Abi Ciujung. Biarlah kita boleh belajar terus dan menerima berkat dari Tuhan melalui cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru Abi. Puji nama Tuhan. Shalom. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Haleluya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita kali ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Ayo cepat dibuka Alkitabnya, cari 1 Petrus 3 ayat 9. Siapa yang sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Oke. Bagi adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tetapi buat adik-adik yang masih belajar, tidak apa-apa. Kita cukup ambil di bagian A-nya saja. Untuk ayat hafalan kita kali ini, kelas besar dan kelas kecil digabung menjadi satu. Tapi kakak berharap untuk kelas besar bisa hafal sampai habis ya. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, cukup ambil bagian A-nya saja. Yuk kita berlatih bersama. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan
dengan kejahatan. Sekali lagi. Oke. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9a. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Jangan lupa ayat hafalannya dikirim sebelum hari Kamis. Kalau maksimal di hari Kamis ya, agar ayat hafalan adik-adik dapat ditampilkan di ibadah berikutnya. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, bagaimana? Tadi adik-adik sudah mengerti kan kebenaran firman Tuhan? Kakak harap adik-adik sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri nih adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kakak ingatkan lagi adik-adik ya, untuk ibadah minggu depan, adik-adik jangan lupa tuh tata tertib yang tadi di awal sudah disampaikan. Jadi adik-adik minggu depan yang tadi masih ibadah belum mandi atau masih berpakaian tidur, minggu depan tidak ada ya adik-adik ya. Kakak yakin anak-anak Abi Ciujung semuanya taat. Oke deh adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita mau ucap syukur sama Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah Abi Ciujung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memaafkan kesalahan orang lain. Kami tidak mau menjadi anak yang pendendam. Kami tidak mau menjadi anak yang melakukan perbuatan jahat. Tapi biarlah kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang melakukan hal-hal yang baik seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk ibadah kami minggu depan dan berkati adik-adik dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Amin. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Amin. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Amin. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Amin. Amin. 4
ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Shalom semuanya, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Terima kasih. Teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Yakobus 4 ayat 17. Jika ia tahu bagaimana berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Terima kasih. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.